seseorang sakit, terus ada pakar spesialis, ahli perobatan, ahli kedokteran, ahli perobatan, yang todomat itu sama dengan obat diletakkan, ditempelkan obat yang basah, kemudian ditutup dengan kain, diparbal atau dibalut. Jadi di sini diartikan teriak itu adalah racun. Jadi bahasa sederhananya saja, seseorang sakit, terus dikatakan mungkin subuh kalau seandainya memakan goreng katak, atau juga memakan sop lintah misalnya. Gimana kira-kira? Ini gambaran perbandingan masalah. Sini racun, jelas racun tidak boleh kita gunakan. Wajib alai ayaman. Waqala la tahsul amudawatu illa bidari. Tidak akan mungkin sembuh kecuali dengan menggunakan najis tadi itu, atau menggunakan racun. Bolehkah kita berobat dengan racun? Wahadat terlihat, sedangkan penyembuh tadi itu tidak itu bahasa kita penawar. Penyembuh itu bahan-bahannya terdiri daripada khamar walahmul hayat, kan sama nih. Nah, ada daging buaya, jadi ada satu obat. Jadi suatu obat itu kalau kita lihat dengan bahan-bahannya di situ, satu ada telur ular, kemudian ada daging buaya, daging kura-kura, kemudian yang ketiga ada lintah, kemudian sedikit ada campuran daripada kahak dan ludah. Jadi satu-satunya obat yang boleh menyembuhkan obat tadi itu. Bagaimana? Qala hal yajuzu lahu dzalik, apakah boleh berobat yang bahan-bahannya daripada najis, daripada daging ular, atau juga daripada khamar? Qala ala hasabi halihi hal yajuzu lahu dzalik wa yusalli ala hasabi halihi. Imam Nawawi menjawab yajuzu dibolehkan wa talzamu i'adatu shalah. Kenapa? Karena ditobit tadi itu. Jadi tobit, anak tidak tahu apa bahasa kita. Jadi biasanya luka. Jadi dengan wirham. Kalau kita kan kadang-kadang kita guna bam, kadang-kadang minyak gamat. Jadi minyak itu kita tempelkan. Kalau diusap-usap itu tadi. Kalau tobit itu seperti apa? Jadi air beda daripada obat-obatan tadi itu ada. Jadi kita tempelkan di luka tadi itu, kemudian baru itu namanya tobit. Jadi karena ini daripada najis, sembahyangnya macam mana? Satu masalah. Kita kiaskan nanti dengan masalah yang naudzubillah 1000 kali naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ditimpa penyakit yang seperti itu, yang pada saat dengan seseorang terhalang dengan batu karang atau batu maren yang disebut di penyalur saluran kencingnya. Masalah. Entah kalau mendengar ceritanya pun sudah sakit dah. Nih wayang sebesar ini dimasukkan ke lubang situ. Dimasuk daripada lubang kencing kita. Masuk, sampai ke kantungan kencing di situ. Jadi kita kencing memang sudah tersalur. Kan ada kantungan plastik di bawah katil. Apa hukumnya? Jadi jangankan yang merasakan, dengan ceritanya saja sudah teruk. Ceritalah tengah malam nih. Cerita lama. Jadi dua lagi bini gaduh. Jadi pada saat itu ditanya sama tuan-tuannya apa sih masalahnya. Jadi kata Maji itu, kata si istri, masalahnya suami saya itu kalau tidur malam pasti terkencing di gelambu. Jadi saya sudah tak tahan. Saya minta bercerai dengan suamiku itu. Kenapa? Karena tiap kali dia tidur pasti terkencing. Akhirnya dipanggil kedua-duanya. Apa masalahnya? Diceritakan seperti itu. Jadi kata tuan kami, mana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Macam itu tuan kami. Saya tuh kalau tertidur mesti termimpi. Termimpi naik onta, onta naik ke sebuah kawasan bukit tinggi sekali. Begitu onta itu sampai ke puncak gunung, dia lengukan kepalanya mau minum air yang ada di samping asik yang ada di danau situ. Jadi dia turunkan kepalanya daripada gunung. Jadi aku bahasa sana saking takut untuk menahan rasa takut tadi itu, sampai aku terkencing-kencing. Kenapa? Karena takut sungguh. Jika sudah tinggi nih, jadi kepala otak itu terus mau turun ke bawah. Kenapa? Karena dia minum air yang kita atau air yang ada di telaga. Nah, jadi aku pada saat sudah menunggangnya, karena terlampau ketakutan, akhirnya aku terkencing-kencing. Jadi kata Tuhan tadi memberikan
penjelasan kepada perempuan tadi itu, tidak jatuh cerai dan kamu tidak boleh berpisah. Kenapa? Jangankan dengan dia yang menyaksikan kejadian tadi itu, aku yang mendengar ceritanya saja sudah terkencing-kencing sudah. Dia berarti aku baru dengar cerita dan terkencing dah. Seperti itu. Oh, sama dengan cerita Totmid tadi buat dia tuh bila bersambung ayat cemana. Jadi Imam Nawawi menjelaskan di sini dengan gambaran yang seumpamanya, karena di obat tadi itu ada najis, boleh berobat dengan najis karena dalam keadaan darurat, tapi tetap saja sembahyang yang kita laksanakan tadi itu wajib diulang. Masalah tuh, idza tarakat talaffuz bi takbiratil ihram, apabila dengan seseorang tidak melafazkan Allahu Akbar pada